Mas Eko. Silakan. Iya, kalau saya sih sebagai masyarakat biasa, ketika pesan-pesan presiden seperti itu, saya nggak ngambil yang rambut putihnya, kalaupun saya bisa GR. Saya bekas ketua Ganjaris. Tapi saya ngambil pesannya tadi, gitu loh. Saya mantan ketua Ganjaris. Kalaupun saya ngambil pesan yang penting, pemimpin menurut saya bukan cuma presiden, semua pemimpin itu harus dipilih orang yang mikirin rakyat, orang yang turun ke lapangan, orang yang memperhatikan nasib rakyat. Pesan itu yang jauh lebih penting ketimbang simbol-simbol rambut putih lah, muka berkerut lah, ini kan kayak lagu Ebit, kau tampak tua dan lelah kan kayak gitu. Jadi diambil itu barangkali sebagai momentum perjuangan. Ini orang-orang yang seperti inilah yang bergerak bersama rakyat, yang berpikir tentang rakyat, yang tahu nafasnya rakyat. Pesan itu yang menurut saya penting untuk kita diskusikan ketimbang soal simbol-simbol rambut putih. Naruto juga rambutnya putih gitu loh. Jadi kalau kita sibuk mikirin kayak gitu, nanti kita cuma memikirkan simbol-simbolnya saja, esensinya nggak kita dapetin dari pesan presiden itu. Bang Makasih. Said, tadi kan tanggapan dari Bang Said bahwa ini sudah clear. Bang Deddy juga ikut komentar Bang. Iya. Bang Said dulu, boleh? Yang soal Mas Eko tadi mengatakan, ya jangan dipersoalkan simbol-simbol ini. Ini kan memang ide murni dari Jangan presiden, fokus tidak pada mengarah ke simbol. seseorang. Saya agak susah mengharap itu karena presiden bicara di depan relawannya agak susah. Agak susah. Jadi ya, biarkan juga orang mendiskusikan. Ya biarkan saja. Jadi biarkan saja. Saya susah sendiri lah. Loh saya biasa-biasa aja kok. Saya biasa-biasa aja. Dia mendukung Ganjar juga bagi saya nggak penting-penting amat kok. Dia nyebutin Ganjar juga biasa saja saya. Jadi jangan terlalu dibikin berat. Ya. Nah kan belum tentu juga Pak Jokowi mendukung Ganjar, rakyat mendukung Ganjar kok. Jadi biarkan aja biasa saja berlangsung. Jadi jangan juga menyatakan bukan itu maksudnya. Siapa tahu itu maksudnya. Kecuali Pak Jokowi menyatakan bukan itu maksud saya, baru saya percaya. Kalau kita hanya membahas-bahas begini, ya membahas pikirannya Jokowi kita nggak tahu. Pak Deddy, Pak Gini. Jokowi Bang udah Deddy. ngomong loh Pak. Nah, Ternyata Pak Prabowo itu mukanya penuh kerut dan rambutnya putih. Hari ini Pak Jokowi ngomongin kayak gitu loh. itu ya biarkanlah dia bicara. Jadi jangan melarang kita bahas itu. Ya biasa Enggak. saja lah. Makanya gini, kita kalau ingin dihargai melakukan apapun, hargai juga orang ketika mengkritik apapun. Jadi jangan sok perangsa paling bener lah. Kalau lu bisa lakukan apapun, orang juga bisa komentar apapun. Gak usah sok pinter sendiri ya. Dan kalau kita merasa pendukung Jokowi, gak usah sok kelakuan preman. Gak usah gagah-gagahan gitu loh. Yang dimaksud siapa ini Bang Deddy? Yang tadi lah yang ngaku paling bersih, ngaku paling hebat di lapangan. Orangnya di Lah belakang ya Bang. itu tadi tuh Sylvester siapa itu namanya nggak tahu Oke. saya. Bang Nggak Sylvester, jelas. respon Orang Anda, kayak Bang. gini ngaku pendukung Jokowi itu loh malu-maluin. Respon Anda Bang Riswar. Oh ya, saya heran ya. Ini anggota dewan ngomongnya sangat apa namanya? Kalau orang kayak Anda harus dihadapi kayak Tujuannya gitu. Tadi Anda pribadi. main tunjuk Ya, sama kita saya ngomong berkali-kali, tangan sebagai kiri, tangan kanan. akademisi. Jadi Anda nggak Ya, layak kita- disopanin, siapa- Bung. Kita kembali ke Oke. substansi bahwa Bapak tidak menyerang personal. Respon poin, Ya, Bang. siapa namanya? Saya mau ingatkan Anda tadi berulang siapa kali saya nunjuk-nunjuk juga lupa. saya. Saya juga nggak- Ngomong Jadi, apa Anda tadi dari tadi? Oke. Jangan Tahu sok yang dulu preman saya lah ngomong kita sekarang. ini. Anda ngaku pendukung Jadi saya Jokowi, ngomong- kelakuan Baik. kayak preman. Bang Deddy, Bang Silver. Bang Silver langsung ke substansi Bang Silver. Tidak menyerang personal. Oke, kita substansi aja bahwa saya menjawab bahwa acara ini itu udah digagas dari tahun lalu ya. Persiapan panitia itu sebulan yang lalu dan kami sudah melewati semua prosedur dan diberi izin oleh GBK ya, pengelola GBK. Dan kami di situ sekali lagi ingin mengadakan silaturahmi rakyat dengan Baik. presiden. Jadi saya minta pihak-pihak jangan membatasi atau melanggar hak asasi rakyat yang ingin bertemu presiden. Oke. Itu. Bang Intinya Silver, itu. bagaimana respon Anda dengan catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta? Puluhan ribu orang relawan Nusantara Bersatu telah memproduksi sampah mencapai 31 ton dalam kurun waktu 1 hari. Ya, oke. Mengenai sampah, saya pikir semua kegiatan di GBK akan menghasilkan sampah yang begitu banyak, termasuk di stadion ataupun di tempat-tempat yang lain. Tapi hari itu juga saya memastikan saya sendiri berkeliling bersama teman-teman, memastikan sebelum maghrib sampah itu selesai. Dan kami setelah itu, kami baru bisa makan dan juga kami memastikan teman-teman yang datang dari daerah, busnya tidak ketinggalan bus. Jadi sekali lagi acara itu tidak
memakan korban siapapun. Tidak ada luka-luka, tidak ada yang meninggal, dan juga tidak ada yang keleleran, dan juga tidak ada yang rusak. GBK tidak rusak. Hanya ada taman kemarin, saya coba besok saya akan bertemu dengan pihak Dinas Tata Kota Pertamanan DKI. Ya. Kalau memang itu dari kami relawan, akan kami tanggung jawab dan kami perbaiki. Ya, Bang Silver, kalau kita lihat di layar kaca begitu banyak angkanya 31 ton dan cukup disayangkan ini, Bang Silver. Ya, sekarang saya kasih tahu ya, Dinas LHDKI kampanye Akbar Prabowo Sandi tahun 2019 hasilkan 72 ton sampah, saudaraku. 72 ton sampah. Jadi kita hanya separuhnya, dan kami pastikan waktu itu tim kebersihan kami dari panitia dan juga tim kebersihan dari GBK bisa membereskannya, membersihkannya sebelum maghrib. Baik Bang Silver, jadi rencananya apakah akan ada kegiatan yang berkesinambungan lagi antara relawan dan juga Presiden Joko Widodo, atau cukup kemarin saja timingnya? Oh, kita akan teruskan, kita tidak akan berhenti, karena ini momentum bagaimana kita bersatu meraih mimpi kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan juga kita mengglorifikasi semua capaian Presiden, dan juga kita mengejawantakan dalam tindakan sehari-hari apa dari semua capaian-capaian Presiden, termasuk hasil dari G20, pembangunan IKN. Kita juga akan melakukan nanti rencananya di IKN, agar kita semua rakyat bersatu untuk mendukung IKN. Baik, ini supaya clear Bang Said yang biasanya mencuit di Twitter, ingin langsung bertanya Bang Said Didu kepada Bang Silver. Saya pikir nggak ada yang saya perlu pertanyakan. Supaya jelas Bang. Kalau ditanyakan pun jawabannya saya belum tentu yang itu yang dilakukan, jadi nggak usah ditanya. Bang Noel. Ya, karena Saya coba ingin menanggapi Eko tadi bahwa jangan terlalu GR soal kode putih. Baper, Bukan Bang. di situnya. Yang penting substansi pesan disampaikan Presiden standar. Kepemimpinan 2024 itu mereka yang bekerja untuk rakyat. Berkeringat, tidak cuman duduk-duduk leha-leha di istana. Itu pesan yang sangat sangat substansial ya menurut saya itu, dan penting. Karena kita lihat Presiden hari ini kan luar biasa banyak legacy di beliau yang hari ini bisa kita rasakan sama-sama. Dan itu harus di-appreciate ya. Karena ini bukan buat pribadi saya, tapi buat anak saya, buat cucu saya ke depan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Itu umum atau spesifik mengarah ke individu Bang? Ya kalau saya sebagai pendukungnya Mas Ganjar, ya saya tidak mau GR, tapi saya yakin itu Mas Ganjar. Itu, kira-kira seperti itu. Oke. Rambut putih, kemudian kerutan wajahnya ada, lantas bekerja siang malam untuk rakyat, berpikir untuk rakyat, Mas Ganjar. Gak mungkin mas-mas yang lain tuh. Kemudian besoknya ada Pak Prabowo, ya kita senang. Kemudian besok ada Mas Anies, kita senang. Siapapun kader bangsa ini kan punya potensi untuk memimpin bangsa ini. Dan semua dilindungi oleh undang-undang. Siapa yang mau memimpin, dipimpin silakan. Oke. Yang penting program dan gagasan yang ditawarkan untuk rakyat apa. Itu yang penting. Itu. Yang penting. Terima Itu kasih. yang penting. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.